Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang International Cash Management. Presentasi ini saya ambil dari buku Jeff Madura 2021 berjudul International Financial Management edisi ke-14. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu DRS Marmono Singgi, MSI AFA CRA. Baik, sebelum memulai pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anjita Nafa Ulfikri dengan NIM 230810201122 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas A, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Baik, di sini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu Multinational Management of Working Capital, yang kedua Centralized Cash Management, yang ketiga Technique to Optimize Cash Flow, yang keempat Complication in Optimizing Cash Flow, dan yang terakhir Investing Excess Cash. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Multinational Management of Working Capital. Manajemen modal kerja bagi perusahaan multinasional mencangkup pengelolaan aset jangka pendek seperti kas, piutang, dan persediaan di berbagai negara. MNC atau Multinational Corporation harus menyeimbangkan kebutuhan masing-masing anak perusahaan agar tidak mengalami kekurangan dana ataupun kelebihan dana. Nah, oleh karena itu, pengelolaan modal kerja ini mencangkup 4 macam. Yang pertama yaitu subsidiary expenses. Subsidiary expenses ini adalah seluruh biaya operasional dan non-operasional yang dikeluarkan oleh anak perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, beban ini tuh berbagai pos mulai dari biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan juga biaya pemasaran. Meskipun anak perusahaan adalah entitas hukum yang terpisah, beban-beban yang dikeluarkannya meskipun ini tuh memiliki implikasi penting bagi perusahaan induk, terutama dalam konteks konsolidasi laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu subsidiary revenue atau pendapatan anak perusahaan. Nah, di bagian ini tuh seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh anak perusahaan dan kegiatan operasional utamanya itu seperti penjualan barang atau jasa, pendapatan bunga dari investasi, ataupun pendapatan sewa. Jadi intinya tuh seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh anak perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Yang ketiga yaitu subsidiary dividend payment, yaitu pembayaran dividen anak perusahaan. Nah, di sini tuh distribusi laba bersih oleh anak perusahaan kepada pemegang sahamnya yang mayoritas adalah perusahaan induk. Nah, dividen ini tuh biasanya dibayarkan dalam bentuk kas. Yang terakhir yaitu subsidiary liquidity management, yaitu proses pengelolaan kas dan aset liquid lainnya oleh anak perusahaan untuk memastikan bahwa anak perusahaan ini tuh memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi hal ini tuh mencangkup perencanaan, pemantauan, dan juga pengendalian arus. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Centralized Cash Management. Manajemen kas terpusat adalah pendekatan yang digunakan multinational corporation untuk mengelola aliran kas masuk dan keluar secara global dari semua anak perusahaan melalui satu pusat pengawasan. Biasanya ini tuh di kantor pusat atau divisi treasury. Dan ini tuh ada tujuannya juga, seperti menghindari kebutuhan setiap anak perusahaan memegang saldo kas besar secara individual, lalu memanfaatkan surplus kas di satu anak perusahaan untuk menutupi kekurangan kas di anak perusahaan lain, dan meminimalkan risiko nilai tukar dan memaksimalkan efisiensi alokasi kas global. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik to optimize cash flow. Nah, jadi multinational corporation itu perlu mengelola arus kas masuk dan keluar secara efisien. Nah, di sini ada beberapa pendekatannya
Yang pertama ada accelerating cash inflow. Tujuannya mempercepat penerimaan dana dari pelanggan agar bisa segera digunakan untuk membayar kewajiban atau diinvestasikan. Nah, di sini ada dua teknik. Yang pertama lockbox system dan juga pre-authorized payment. Nah, yang pertama, lockbox system ini merupakan kotak surat di berbagai lokasi internasional untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Bank lokal akan memproses cek yang masuk setiap hari, yang dimana ini mempercepat mail float dan processing float. Yang kedua ada pre-authorized payment. Nah, pelanggan itu mengizinkan perusahaan menarik langsung dari rekening bank mereka ini sesuai perjanjian, yang dimana ini bakal mempercepat proses penerimaan. Nah, yang kedua ada minimizing currency conversion cost, konversi mata uang asing, yang artinya menimbulkan biaya transaksi, komisi bank, dan spread jual beli. Nah, di sini ada beberapa solusi, yaitu bilateral netting dan juga multilateral netting. Bilateral netting ini merupakan dua entitas yang saling menjumlah utang dan membayarnya hanya selisihnya. Sedangkan multilateral netting ini beberapa anak perusahaan saling menjumlahkan utang piutang dan hanya mentransfer bersih yang dilakukan antar entitas, yang dimana hal ini akan mengurangi jumlah transaksi dan juga biaya konversi. Yang ketiga ada managing block fund. Teknik untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tidak bisa dikirim ke luar negeri karena pembatasan pemerintah setempat. Nah, di sini tuh ada 3 strategi. Yang pertama yaitu menggunakan dana untuk aktivitas lokal. Misalnya mendirikan divisi R&D atau mengadakan rapat perusahaan di negara tersebut. Yang kedua yaitu transfer pricing, atau bisa dibilang ini tuh untuk meningkatkan beban biaya antar anak perusahaan, misalnya biaya royalti, jasa, dan lain-lain, agar dana ini tuh bisa ditransfer secara legal. Yang terakhir yaitu pembiayaan lokal. Nah, di sini tuh anak perusahaan meminjam dari bank lokal. Dengan begitu, keuntungan bisa digunakan untuk membayar utang lokal. Jadi uangnya tuh nggak bakalan ditahan. Seperti itu. Yang keempat ada managing intersubsidiary cash transfer, yaitu teknik pengelolaan arus kas di mana anak perusahaan yang memiliki kelebihan dana dapat membantu anak perusahaan lain yang kekurangan dana tanpa perlu pinjam keluar atau ke pihak ketiga. Di sini contohnya bank. Nah, di sini ada dua strategi yang bisa dilakukan, yaitu leading dan lagging. Leading ini anak perusahaan yang memiliki kelebihan dana itu lebih membayar lebih awal kepada anak perusahaan lain, misalnya membayar pembelian barang secara cepat. Sedangkan lagging ini anak perusahaan yang kekurangan dana menunda membayar ke anak perusahaan lainnya untuk mempertahankan likuiditas lebih lama. Jadi kalau leading ini anak perusahaan yang memiliki kelebihan dana yang berperan, sedangkan lagging ini sebaliknya, yaitu anak perusahaan yang memiliki kekurangan dana yang berperan. Selanjutnya yaitu complication in optimizing cash flow. Nah, meskipun terdapat banyak teknik optimalisasi arus kas, perusahaan multinasional ini tetap menghadapi berbagai hambatan yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, company related characteristic, masalah internal perusahaan yang dapat menghambat optimasi kas. Nah, di sini saya kasih contohnya, semisal anak perusahaan A itu menunda pembayaran ke anak perusahaan B, sehingga perusahaan B ini harus mencari pinjaman lain. Nah, yang dimana hal ini kan mengakibatkan peningkatan biaya bunga. Nah, yang kedua yaitu government restriction atau hambatan eksternal akibat regulasi pemerintah lokal. Nah, yang ketiga yaitu characteristic of banking system.
perbedaan kualitas dan layanan sistem perbankan di berbagai negara. Nah, keterbatasan ini tuh meliputi tidak adanya layanan zero balance account, lalu tidak tersedianya sistem lockbox, lalu informasi transaksi bank itu lambat diperbarui atau tidak transparan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu investing excess cash. Excess cash adalah dana tunai sementara tidak terpakai oleh anak perusahaan maupun kantor pusat dan dapat diinvestasikan untuk menghasilkan return tambahan selama tidak mengganggu likuiditas perusahaan. Nah, bisa dibilang ini tuh merupakan dana atau uang dingin. Nah, di sini ada instrumen investasi internasional jangka pendek. Yang pertama ada deposito euro currency. Nah, di sini ada contohnya yaitu euro dollar deposit. Jadi dolar yang ditempatkan di bank yang berada di luar Amerika Serikat. Nah, di sini kita dapat keuntungan nih. Returnnya lebih tinggi dari deposito domestik, lalu fleksibel berbagai mata uang. Yang kedua, ada surat berharga pemerintah atau treasury bills. Di sini itu surat berharga ini seringkali memiliki imbal hasil menarik di negara berkembang. Nah, yang ketiga ada commercial paper internasional. Ini instrumen utang jangka pendek perusahaan asing. Nah, lalu di sini ada pendekatan investasi. Di sini ada dua, terpusat dan terdesentralisasi. Nah, yang pertama itu centralized cash investment. Artinya, dana dari berbagai anak perusahaan dikumpulkan dan dikelola oleh kantor pusat atau unit treasury. Sedangkan decentralized investment atau terdesentralisasi ini artinya tiap anak perusahaan mengelola kelebihan kasnya sendiri. Tetapi di sini itu kurang efisien karena memungkinkan kehilangannya potensi sinergi. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, risiko nilai tukar atau exchange rate risk. Saat multinational corporation menginvestasikan kas berlebih dalam mata uang asing, maka nilai investasi tersebut saat dikonversikan kembali ke mata uang asal ini sangat bergantung pada nilai tukar di masa depan. Yang kedua, ada ketidakpastian perubahan nilai tukar atau forecast risk. Multinational corporation harus memprediksi nilai tukar di masa mendatang untuk mengestimasi return bersih. Tapi nilai tukar sangat dipengaruhi oleh geopolitik, inflasi, suku bunga, intervensi pemerintah, dan juga sentimen pasar. Nah, yang terakhir yaitu interest rate parity atau ERP dan ketidakefisienan arbitrase. Nah, ERP ini menyatakan bahwa selisih bunga antar negara sudah terkompensasi dalam forward rate. Jika IRP berlaku, maka covered interest arbitrage ini tidak menguntungkan. Investasi internasional hanya bisa menghasilkan lebih baik jika tidak menggunakan forward atau uncovered. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan. Jadi, perusahaan multinasional perlu mengelola kas secara terpusat agar lebih efisien, khususnya dalam menghadapi perbedaan mata uang, regulasi, dan sistem keuangan antar negara. Mereka mengoptimalisasikan arus kas dengan mempercepat penerimaan, mengurangi biaya konversi, serta memanfaatkan kerjasama antar anak perusahaan. Namun, strategi ini tuh seringkali terhambat oleh kontrol pemerintah. Kelebihan kas dapat diinvestasikan secara internasional, tetapi harus mempertimbangkan risiko nilai tukar dan potensi hasil bersih. Dengan perencanaan yang tepat, manajemen kas internasional dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko global. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang tidak mengenakan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.